Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Yonatan dan saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 2 dari mata kuliah Global Innovation System dari kelas R01. Di sini saya akan mengangkat tema mengenai inovasi jaringan 5G yang ada di Indonesia. Teknologi jaringan 5G ini adalah salah satu bukti dari inovasi yang terus dilakukan. Tanpa ada rasa bosan sekaligus rasa cukup, teknologi telekomunikasi terus dikembangkan. Dan pada akhirnya muncullah jaringan 5G ini. Walaupun sebenarnya teknologi 4G masih mading untuk saat ini, kemajuan teknologi membuat semuanya tidak hanya diam di tempat. Sebagai pendahuluan, inovasi teknologi digital di berbagai sektor diharapkan dapat terdongkrak dengan kehadiran jaringan generasi kelima atau 5G ini. Dengan latensi rendah dan kecepatan data tinggi, teknologi 5G ini diharapkan mampu melahirkan inovasi yang belum pernah ada di tanah air. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, operator seluler makin siap dalam menghadirkan 5G di Indonesia. Kehadiran jaringan super cepat itu diharapkan dapat mendorong lompatan besar bagi inovasi digital di Indonesia. Untuk kehadiran 5G ini atau teknologi jaringan generasi kelima ini didesain sebagai sebuah teknologi yang tidak hanya meningkatkan broadband, tapi juga use case konsumen maupun industri. Hal ini akan membuat aktivitas digital masyarakat semakin bervariasi, seperti perubahan gaya hidup, keberagaman konten, keinginan untuk mengakses video beresolusi tinggi dengan stabil, dan hal-hal lainnya. Lalu ada studi dan survei yang dilakukan oleh Cisco dan A.T. Kearney melakukan sebuah studi tentang layanan 5G di kawasan ASEAN berjudul 5G in ASEAN, Reigniting Growth in Enterprise and Consumer Markets. Studi ini menekankan bahwa teknologi 5G ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendahulunya yaitu 4G, di antaranya koneksi internet 50 kali lebih cepat, 10 kali lebih responsif, dan daya konektivitasnya yang lebih rendah. Keunggulan tersebut akan membantu operator telekomunikasi dalam menyelenggarakan koneksi internet super cepat untuk streaming video berkualitas tinggi atau high definition, cloud gaming, serta konten interaktif berbasis augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR bagi pelanggannya. Lalu untuk keunggulan 5G ini, yang pertama adalah memiliki kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G, sehingga membuat penggunanya akan lebih nyaman setelah memakainya. Lalu memiliki kecepatan 1 mili per detik untuk transfer data dari satu telepon ke telepon lainnya. Lalu teknologi jaringan 5G ini juga memberikan kelebihan sulit disamakan dengan teknologi lain, yaitu bisa terkoneksi dengan alat lainnya seperti peralatan rumah tangga, telepon, dan mobil. Lalu untuk potensi 5G ini, apa yang membuat 5G ini menjadi istimewa? Disebut istimewa ini karena ia memiliki teknologi jaringan seluler pertama yang memiliki peran besar bagi industri secara luas. Bahkan ada anggapan bahwa manfaatnya ini akan lebih besar bagi industri ketimbang konsumen. Teknologi 5G ini dibangun di atas spektrum yang memiliki bandwidth sekitar 100 MHz atau kurang lebih 5 kali lipat dari 4G. Dari situ, 5G ini memiliki kemampuan yang bisa dibilang luar biasa, seperti kecepatan lebih dari 1 Gbps, latensi 1 ms, dan mampu terhubung hingga ke 1 juta perangkat per kilometer persegi. Maka dari itu, skenario penggunaan 5G ini pun dapat lebih luas dibandingkan pendahulunya. Lalu untuk penerapannya, di sini terdapat beragam contoh implementasi 5G di berbagai belahan dunia yang mampu mendorong revolusi industri 4.0. Terdapat sejumlah penerapan 5G di berbagai sektor sama sekali berbeda, yakni di bidang penyiaran, di bidang kesehatan, dan juga bidang keamanan. Untuk di dalam kegiatan penyiaran, 5G ini mampu memberikan efisiensi dalam menjalankan siaran langsung. Berbekal kamera yang tersambung dengan 5G CPE atau Customer Premises Equipment atau semacam router, perusahaan penyiaran bisa melakukan siaran langsung tanpa perlu menggunakan truk produksi tradisional. Hal tersebut tentunya bisa menghemat jumlah tenaga kerja yang dapat dialokasikan ke bagian lain. Lalu untuk transformasi di bidang kesehatan, contohnya adalah 5G ini mampu memungkinkan dilakukan operasi secara jarak jauh, baik itu bagi manusia maupun untuk hewan. Bahkan operasi jarak jauh tersebut bisa dilakukan di dalam mobil ambulans yang terhubung dengan teknologi 5G, sehingga berpotensi untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Lalu yang teknologi di dalam bidang keamanan adalah dipadukan dengan augmented reality yang mampu mewujudkan kacamata canggih untuk menunjang kegiatan petugas keamanan seperti polisi. Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh perangkat tersebut diantaranya adalah pendeteksi wajah, mengenal nomor plat kendaraan dan identitas diri, hingga merekam kejadian yang dilihat oleh petugas. Lalu untuk potensinya sendiri di Indonesia, saat ini konektivitas 5G memulihkan diri di tanah air. Meski demikian, Chen optimis Indonesia mampu menerapkan 5G dengan tepat guna. Baginya, untuk menuju ke sana yang perlu diperhatikan adalah para pemangku kepentingan di Indonesia dalam menggelar layanan 5G di Indonesia dengan memastikan kualitas dari konektivitas 5G itu sendiri.
Untuk upaya yang bisa dilakukan adalah menghadirkan kualitas terbaik dari 5G dengan memastikan ketersediaan spektrum 2,6 GHz sebagai spektrum yang paling ideal bagi penerapan teknologi jaringan seluler kelima tersebut. Selain itu, bandwidth yang mesti dimiliki pun paling tidak berada di angka 100 MHz agar manfaat 5G ini bisa dirasakan secara maksimal. Untuk kesimpulan, besar potensi kontribusi 5G ini terhadap transformasi industri di tanah air nantinya akan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para startup, para pelaku bisnis, dan para penggiat ekosistem digital untuk terus berinovasi dan menjadi roda penggerak kemajuan evolusi Indonesia 4.0 di Indonesia. Sekian untuk dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Terima kasih.